Amin. Selamat sore. Oleh anugerah dan kasih sayang Yesus Kristus, pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah, mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan setelah itu kita menyembah kepada Dia. Kami percaya hadiratnya sudah ada di tempatmu. Siapa yang percaya hadirat Allah di tempatmu? Amin. Mujizat Allah terjadi pada kehidupan yang percaya hadirat Allah di tempat ini sangat. Terima kasih. Saat ini kita akan meneruskan pembahasan, yaitu soal Roh Kudus. Kalau 2 minggu yang sebulan yang lalu, akhir bulan yang lalu, kita sudah membahas soal Roh Kudus. 2 minggu yang lalu juga demikian, dan hari ini kita meneruskan kembali soal Roh Kudus. Saya akan membahas sedikit dari yang lalu-lalu supaya waktu yang ada bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita semua pada sore hari. Kita sama-sama untuk membaca di dalam Roma 8 ayat 14. Mohon bantuan Pak Yayo. Roma 8 ayat 14 terjemahan baru. Semua orang yang dibimbing Roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah yang bagaimana? Apakah anak Allah yang masih kanak-kanak, ataukah anak Allah yang sudah dewasa, yang sudah siap untuk menyambut mempelai pria surga? Apakah kehidupan kita sebagai anak Allah sudah siap dewasa sebagai bagian daripada tubuh Kristus, sebagai mempelai pria, mempelai wanita? Ini yang kita akan bahas saat ini. Kalau sebagai anak-anak, kita bisa baca Pak Yayo dua ayat dibaca sekalian aja. Galatia 4 ayat yang kedua terjemahan baru. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ya, berikutnya Galatia 3 pasal 20, Galatia pasal 3 ayat 24 terjemahan baru. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. ya, boleh sekalian supaya mempersingkat waktu. Galatia 4 ayat yang pertama terjemahan baru. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ya, jadi apakah hidup kita ini saat ini sebagai anak Allah yang masih anak-anak, ataukah hidup kita saat ini sudah dewasa sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Disebutkan di sini, kalau anak-anak, meskipun Bapa di surga menyiapkan warisan dalam hal kesehatan, dalam hal damai sejahtera, warisan hidup kekal, juga warisan apa yang kita bisa menikmati di dunia ini, kekayaan dan lain-lain. Apakah kita bisa menikmati itu semua? Dan apakah kita sudah berhak untuk menerima itu semua? Selama masih anak-anak, kita belum berhak menerima warisan sesuai dengan Galatia 4 ayat 1 tadi. Selama seseorang ahli waris
belum akil balik. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi bagaimana hidup kita saat ini? Status hidup kita saat ini, apakah kita sebagai kehidupan yang menyembah pribadi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak, ataukah sebagai anak Allah yang sudah dewasa? Memang Roh Kudus menjadikan hidup kita sebagai anak Allah, tetapi sebagai anak Allah yang bagaimana ini perlu kita perhatikan. Karena kita di dunia ini pun sangat-sangat membutuhkan warisan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Disebutkan di sini kalau sebagai anak-anak di dalam Galatia 4 ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian juga dalam Galatia 3 ayat yang 20. Jadi hukum Taurat itu sebagai penuntun, hukum Taurat itu sebagai pengawas. Kalau kita saat ini sebagai orang tua mempunyai anak-anak masih balita, siapa yang mengawasi? Orang tua. Bisa seseorang suster yang percayai, bisa siapa yang dipercayai. Tetapi dalam kita hidup di dunia, kita mengikut Yesus Kristus, maka yang dipercayai adalah hukum Taurat sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dia sebagai penuntun. Jadi kalau kita masih anak-anak, kita itu di bawah hukum Taurat. Dan saat Yesus datang, dia mati di kayu salib, maka disitulah putus di mana Tuhan menggenapi semua hukum Taurat dan harusnya semua kepribadi Yesus Kristus ini. Tetapi banyak kehidupan saat ini, baik kehidupan, baik pembicara, semua masih dalam tuntunan hukum Taurat. Kalau yang diberitakan adalah kehidupan anak-anak, ya selalu jadi anak-anak. Tapi kalau yang diberitakan untuk kehidupan menuju suatu seseorang yang disiapkan menjadi seorang dewasa, menjadi seorang mempelai perempuan Tuhan, maka inilah yang harusnya dibutuhkan. Karena saat-saat ini kita hidup di dunia, kita sangat membutuhkan kesehatan, iya, damai sejahtera, iya, keuangan, iya, kekayaan, iya, apapun dah, baik dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, semuanya kita butuhkan. Tapi kalau kasih anak-anak, dia tidak butuh itu semua. Karena setiap kebutuhannya itu adalah disiapin sesuai kebutuhan anak-anak. Dia tidak membutuhkan sampai bagaimana kalau mau menikah. Dia tidak membutuhkan untuk kekayaan yang dinikmati. Dia cuma butuh untuk makan aja, ya sudah. Itu aja. Kita terus ya supaya yang lain bisa keburu. Nah, kita sekarang berbicara soal anak Allah yang dewasa. Ya, mohon bantuannya, yuk. Oke. 3 ayat sekalian. Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18.
Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia ayat 5 pasal 5 ayat 18, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi dalam setiap hal di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Ya, terus Galatia 3 ayat 25, terjemahan baru. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. iya. Jadi, bagaimana kita sebagai anak Allah yang dewasa? Kalau kita menjadi anak Allah yang dewasa, maka di sini dikatakan bahwa jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi sudah tidak hidup di bawah pengawasan lagi. Kalau dalam terjemahan sederhana, kita dalam setiap hal di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Hukumnya sudah bukan hukum Taurat lagi, hukum Roh. Itu ada dalam hidup kita. Suatu saat kalau Tuhan berkemurahan, saya buka semua, saya buktikan soal hukum-hukum. Memang apa yang saya sampaikan pada hari ini, kalau nanti saya bukakan secara jelas, bukan saya menyindir ataupun istilahnya itu mengkoreksi yang lain, bukan. Tapi Tuhan sudah sediakan 2 minggu yang lalu. Waktu selesai saya bertugas di sini, saya sebetulnya sudah menyiapkan ayat-ayat yang lain. Ada 3 topik sebetulnya yang ingin saya bicarakan soal Roh Kudus. Tapi Tuhan bawa ke sini. Tuhan bawa kehidupan jemaat di sini untuk menjadi dewasa, sehingga ia boleh menerima warisan yang Tuhan sudah sediakan lagi. Kita terus di mana sekarang iman itu terdapat. Kalau kita sudah percaya bahwa hidup kita disucikan dan dibenarkan, bukan oleh karena ketaatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh ketaatan pribadi Yesus Kristus sendiri, maka itu jalan di mana kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntut. Tapi jangan dicampur adukkan. Sudah disucikan berdasarkan iman, masih ingin disempurnakan berdasarkan perbuatan lagi, dan gatuk suam-suam kuku dilepek. Kalau sudah berdasarkan kita disucikan berdasarkan iman, mau sempurna juga berdasarkan iman. Kalau disucikan aja berdasarkan perbuatan tidak mampu, apalagi mau sempurna, tidak bisa. Nanti saya buktikan. Jadi kalau kita sudah dasar hidup kita berdasarkan iman, selanjutnya juga iman. Jangan digabungkan. Kita sudah hidup suci, setelah itu kita masih dengan usaha kita mau hidup sempurna. Tidak mungkin, nonsen. Yang bisa menggenapi hukum Taurat aja sampai hari ini tidak ada kecuali Yesus Kristus. Apa sih hidup kita ini mampu? Mungkin hari-hari besok sudah, kalau kita hidup berdasarkan hukum Taurat, mungkin hari ini kita suci. Mungkin besok sudah berbeda lagi kondisinya. Dari situ si pendakwa terus bekerja mendakwa hidup kita. Itulah suatu
proses kematian. Kita buktikan sedikit banyak ayat hari ini, tapi untuk membuktikan semua. Kita baca di sini Kisah Rasul 20 ayat yang ke-32 dengan beberapa terjemahan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 32 terjemahan baru. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 23 terjemahan Ayat 32 terjemahan Alkitab yang kita pakai sebentar saja. Ya terus baca dulu ya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman anugerah-Nya yang sanggup membangunmu dan memberikanmu warisan di antara semua orang yang dikuduskan. Ya, ini Alkitab yang terbuka, terjemahan bahasa Indonesia Alkitab yang terbuka. Terus satu kali lagi, Kisah terjemahan lama pasal 20 ayat 32 terjemahan lama. Sekarang aku serahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman anugerah-Nya itu yang berkuasa menentukan kamu serta mengaruniai kamu warisan bersama-sama dengan segala orang yang disucikan itu. Ya, ini satu ayat, tetapi beberapa terjemahan sehingga kita bisa jelas. Di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus itu menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Kalau di beberapa terjemahan yang lain, kepada firman anugerah-Nya. Demikian juga terjemahan lama, firman anugerah. Di dalam Alkitab tidak ada istilah firman pengajaran, firman mempelai, firman kemakmuran. Saudara bisa cari di sini Alkitab yang ada tertulis firman anugerah dan firman kasih karunia. Firman-firman yang tadi disebutkan, saya tidak mendiskreditkan firman Allah yang lain, jangan ada yang salah paham. Saya sekali lagi tidak mendiskreditkan ataupun tidak menjelekkan. Saya hanya membicarakan apa yang tertulis dalam kitab suci supaya saudara menerima warisan yang Tuhan sediakan. Saudara menerima mujizat baik terhadap sakit penyakit, terhadap keuangan, semuanya. Saya tidak ada maksud yang lain. Saudara bisa nanti filter sendiri semua. Karena nama-namanya firman yang tadi itu firman kemakmuran, firman pengajaran, firman mempelai, firman apapun, itu firman yang diberikan nama oleh seorang hamba Tuhan. Tetapi Alkitab hanya mencatat firman anugerah-Nya. Nanti kita bisa lihat firman anugerah itu firman apa. Di mana firman anugerah-Nya atau firman kasih karunia-Nya, di situ disebutkan berkuasa membangun kamu, berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan. Kalau terjemahan lain, nah, yang sanggup membangun kamu dan memberikanmu warisan di antara semua orang yang dikuduskan. Saudara bisa menikmati suatu mujizat Allah kalau saudara menerima firman anugerah ini. Bukan firman yang menyangkut hukum Taurat, itu mematikan. Nanti saya buktikan semua. Itu membawa suatu proses kematian firman Taurat itu.
Tapi kalau firman anugerah itu membangun hidup kita, rasanya hidup kita itu bersemangat lagi ke gereja, hidup kita itu bersemangat untuk berdoa, hidup kita itu rasanya berdoa menyembah Tuhan, rasanya ada rasa kerinduan ke gereja, itu rasanya ada pingin ke gereja. Itulah yang membangun hidup kita. Dan di sini memberikan warisan, bukan firman Taurat. Firman Taurat itu dia memang benar dan suci, tapi tidak bisa membenarkan hidup kita. Dia hanya mengawas dan menuntun. Tapi firman anugerah itu bisa sanggup memberikan warisan di antara hidup kita. Saya berdoa di sini banyak pemberita firman Allah, tapi saya berdoa untuk apa yang tersampaikan di sini betul-betul suatu firman yang membangun, bukan firman yang membawa suatu proses kematian. Nanti saudara lihat semua itu semua jelas tertulis di Alkitab, ya. Kita baca lagi. Oh, ini tadi yang terjemahan lama, bahwa firman anugerah yang berkuasa meneguhkan kamu serta mengaruniakan kamu warisan. Jelas sekali. Jadi firman anugerah ini yang memberikan kita ini sehat, memberikan hidup kita ini diberkati. Ini firman ini. Kalau saudara sekarang jemaat bukan sebagai pembicara, coba dengarkan. Saudara filter apa yang saudara terima setiap minggu. Apa yang saudara terima buat saudara berdoa, betul Tuhan, aku ingin hidup terbangun. Kalau Tuhan katakan Roh Kudus bukan, jangan ditelan. Itu kalau ditelan jadi suatu proses kematian. Saudara bisa filter sendiri. Tapi saya juga berdoa untuk setiap pembicara bahwa yang tersampaikan di tempat ini firman anugerah. Nah, firman anugerah itu gimana nanti kita jelaskan, ya. Semua dasarnya ada. Ya, tolong Efesus 3 ayat 6. Ya, ayo. Efesus 3 ayat 6 terjemahan baru, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena perjanjian turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 6. Rahasia itu adalah bahwa melalui Injil orang-orang kafir menjadi sama ahli waris. Jalan melalui Injil orang-orang kafir menjadi sesama ahli waris, sesama anggota dari satu tubuh dan sama-sama mengambil bagian dari janji dalam Yesus Kristus. Ya, selama ini saya tidak tahu apa yang diterima di sini. Mungkin ada yang punya pengertian, oh berita Injil itu hanya untuk orang-orang yang baru kenal Tuhan. Ya, boleh juga. Karena memang Injil itu ada setelah Yesus mati, bangkit. Setelah itu dia baru ada Injil, yaitu waktu Yohanes Pembaptis dia mati, Yesus memberitakan Injil. Waktu yang sebelumnya tidak ada Injil, waktu hukum Taurat di Gunung Sinai, maka diberikanlah hukum Taurat bagi 3 orang mati, 3.000 orang meninggal. Tetapi waktu Roh Kudus dicurahkan, berita Injil disampaikan, 3.000 orang diselamatkan. Mungkin dari sini banyak yang memberikan pengertian bahwa Injil itu hanya untuk orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Padahal Alkitab mencatat beda lagi apa yang dikatakan di Alkitab. Di sini dikatakan
bahwa berita Injil turut karena berita Injil, ya, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Seperti halnya tadi firman anugerah menjadikan hidup kita ahli waris. Demikian juga di sini disebutkan melalui Injil orang-orang kafir menjadi sesama ahli waris. Berikutnya, sesama anggota dari satu tubuh. Kalau dalam terjemahan baru tadi, dan anggota tubuh. Jadi menurut Alkitab, berita Injil ini yang menjadikan hidup kita jadi satu bagian dari suatu tubuh Kristus. Mau diistilahkan firman apa? Firman A, firman B, firman C sampai Z terserah. Tapi Alkitab hanya mencatat firman anugerah. Dan disebutkan firman anugerah adalah berita Injil. Berita Injil inilah yang membawa kita kepada suatu bagian daripada tubuh Kristus dan janji dalam Yesus Kristus. Disebutkan dalam terjemahan lama, dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Inilah yang sebetulnya kita harus mengerti. Jangan selalu berpikiran, penginjilan. Gak perlu istilah penginjilan. Yang penting isinya adalah firman anugerah. Namanya berita Injil itu kabar baik, bukan kabar buruk, bukan kabar kematian. Kabar baik sesuatu yang membangun sidang jemaat. Kalau kabar buruk itu memberikan suatu patokan harus. Nanti berikutnya saya berikan. Tapi kabar baik ini tadi, berita Injil ini membangun hidup kita. Jadi jemaat bisa memfilter sendiri firman apa yang bisa aku terima, sehingga hidupku terbangun, hubunganku dengan Tuhan terbangun, sehingga aku boleh menjadi bagian tubuh Kristus, sehingga aku boleh menerima warisan yang Tuhan siapkan, sehingga aku boleh siap menjadi mempelai perempuan Tuhan. Ini yang ada di Alkitab. Saya tidak berbicara soal imajinasi atau cara pandang, tidak, tapi saya hanya berbicara apa yang dikatakan oleh Alkitab. Berikutnya. Oke, ayo. Ini 2 Korintus 3 ayat 6 ini ada 3 terjemahan. Tolong dibaca semua. 2 Korintus 3 ayat 6 terjemahan baru. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 6 Bahasa Indonesia masa kini. Terjemah Bahasa Indonesia masa kini ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru, perjanjian yang bergantung pada Roh Allah, bukan pada hukum yang tertulis. Sebab yang tertulis itu membawa kematian, sedangkan Roh Allah itu memberi hidup. 2 Korintus pasal 3 ayat 6, firman Allah yang hidup, Dialah yang telah menolong kami menyatakan kepada orang lain perjanjiannya yang baru untuk keselamatan mereka. Kami tidak menekan mereka dengan mengatakan
bahwa mereka harus mentaati semua hukum Allah, dan kalau tidak mereka mati. Melainkan kami mengajarkan kepada mereka bahwa ada kehidupan dari Roh Kudus bagi mereka. Cara yang lama yaitu mencari keselamatan dengan menjalankan 10 hukum berakhir dengan kematian. Di dalam cara yang baru, Roh Kudus memberi mereka kehidupan. Ya, kita sekarang lebih detail lagi. Mudah-mudahan waktu tercukupi ya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhanlah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi kalau Taurat itu pelayanan perjanjian yang lama yang sudah tidak berlaku. Tapi Tuhan, seperti halnya hari ini, saya berusaha apa yang saya sampaikan. Ini adalah berita perjanjian baru. Memang tujuannya mempelai perempuan Tuhan, oke. Tetapi bagaimana ini tersampaikan dan sampai kepada akhirnya? Jangan tersampaikan tetapi menuju proses kematian, repot, gitu, ya. Di sini dikatakan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Berikutnya nanti sekalian saya jelaskan. Sama di sini yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang bergantung pada Roh Allah, bukan pada hukum yang tertulis. Sebab yang tertulis itu membawa kematian, sedangkan Roh Allah memberi hidup. Jelas ya? Sekarang satu terjemahan. Dialah yang telah menolong kami menyatakan kepada orang lain perjanjiannya yang baru. Ya, kita hidup dalam suatu perjanjian yang baru juga, ya, untuk keselamatan mereka. Kami tidak menekan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus mentaati semua hukum Allah. Dan kalau tidak, mereka mati. Yang mengatakan dengan saya, nanti kalau saya berkata gitu nanti salah paham, Pak Sino kok senang ngomong dosa, kok setuju. Saya enggak, saya terus terang hidup benar, hidup suci itu adalah penting. Tapi yang mengatakan bukan saya, ini Alkitab. Suatu firman yang tidak menekankan mereka dengan mengatakan mereka harus mentaati semua hukum Allah. Tidak harus mengatakan saudara-saudara di tempat ini, saudara harus hidup benar, harus hidup suci, harus tidak boleh mencuri, harus ini, harus ini. Tidak, ini yang mengatakan Alkitab. Kalau saudara menyampaikan 10 hukum Allah, bukan kehidupan yang diterima setiap jemaat. Proses kematian yang sedang melanda dalam hidup, dalam kehidupan saudara, sedikit demi sedikit demi sedikit. Besok mengalami kesulitan, lusa sakit ini sedikit, besok lagi kesulitan lagi. Lama-lama stres, banyak sekali sesuatu yang harus ditanggung. Orang yang gereja lali Tuhan. Itulah hukum Taurat yang mengatakan bukan saya. Jangan membawakan firman yang harus mentaati semua hukum Allah. Sekali lagi yang mengatakan bukan saya. Tapi kalau ada firman yang sedemikian, dengarkan, itu kudus, kudus. Hukum Taurat itu kudus. Tetapi
oleh anugerah Tuhan. Jangan saudara tolak. Boleh dengarkan sebagai pengetahuan. Jangan ditolak. Kalau saudara tolak dalam hidup saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi proses kematian sedikit demi sedikit akan terjadi dalam hidup saudara. Di sini dikatakan, dan kalau tidak mereka mati, ini mereka takut-takuti. Ada gereja, dan saya berdoa jangan terjadi di mimbar ini. Mungkin sudah, ya udah. Sekarang kita berusaha menjadi seorang pelayan perjanjian yang baru. Ayo, kita menjadi pelayan perjanjian baru. Melainkan kami mengajarkan kepada mereka bahwa ada kehidupan dari Roh Kudus bagi mereka. Ada kehidupan dari Roh Kudus. Seperti tadi nyanyian yang terakhir, saya sangat tergerak. Iya, betul. Itu semua anugerah Tuhan. Di sini disebutkan cara yang lama, itu sudah lama yang berlalu, ya, yaitu mencari keselamatan dengan menjalankan 10 hukum. Makanya kalau khotbah, hai saudara harus menomorsatukan Tuhan, harus ini, itulah 10 hukum Taurat. Tapi anugerah Tuhan, ayo, apa yang tersampaikan di tempat ini, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam cara yang baru. Roh Kudus memberi mereka kehidupan. Ini sekarang kita terus agak cepat ya, Pak Yayo, tolong. Galatia 5 ayat yang 5 cuma dulu. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia pasal 5 ayat yang kelima, firman Allah yang hidup. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita menyadarkan diri kepada kematian Kristus yang menghapus dosa kita dan membenarkan kita di hadapan Allah. Ya, jadi gini, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus selalu menyandarkan diri kita pada kematian Kristus. Saya ingat sudah khotbah kalau salah bulan mungkin Maret atau April, di mana kita harus selalu mengingat korban Yesus Kristus. Kalau hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus dalam doa pun, dalam saudara menyembah, Roh Kudus mengingatkan kayu salib, apa yang sudah Yesus Kristus selesaikan di kayu salib. Itu untuk hidup kita semua. Itu tanda kasih sayang Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita ini sudah hidup di dalam hukum Roh, bukan hukum Taurat lagi, hukum Roh. Suatu saat saya buktikan sudah. Kalau kita sudah hidup di dalam hukum Roh, maka hidup kita itu bukan bertambah jahat, tetapi menghasilkan buah-buah yang indah dalam perbuatan, dalam kebajikan, dalam macam-macam. Karena kita mengalami kasih Tuhan begitu indah dalam hidup kita, dari segi pekerjaan, dari segi kesehatan, dari segi apapun kan. Dalam rumah tangga Tuhan berikan sesuatu yang indah. Di sini bahwa Roh itu akan menggiring kita sampai kepada proses salib Yesus Kristus, menyandarkan diri pada kematian Kristus yang menghapus dosa kita dan membenarkan kita di hadapan Allah. Tidak mungkin Roh Kudus itu mengingatkan, oh kamu dosa ini ya, dosamu. Kalau saudara berdoa yang menyembah Tuhan, saudara ingat, oh berdosa ini, kamu masih berdosa, dan mungkin kamu menyembah Tuhan. Udah,
itu sudah tidak mungkin saudara menyembah Tuhan. Karena itu apa? Pendakwa, suara pendakwa. Permainannya di pikiran dan di hati. Di sini dikatakan dalam saudara hubungan dengan Roh Kudus, dia selalu menyadarkan diri pada kematian Kristus yang menghapus dosa. Hidup saudara itu sudah dibenarkan, disucikan, dan yang membenarkan kita di hadapan Bapa di surga, Roh Kudus sendiri sebagai saksinya. Dia itu saksi penandatanganan perjanjian baru waktu Yesus di kayu salib dan hidup kita. Demikianlah kita terbatas waktu, kita terus saja, masih ada berapa ayat ini, baru cukup banyak sebentar. Oke, kita cepat-cepat ya. Ya, ayo. 2 Korintus 4 ayat 10 terjemahan baru. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya. 2 Korintus 4 ayat 10. Selalu kami merasakan kematian Yesus pada tubuh kami, supaya kehidupannya pun menjadi nyata pada tubuh kami. Ya. Oke. Sekarang ini dulu, ya. Jadi senantiasa dikatakan, jadi Roh Kudus itu senantiasa. Kalau di bahasa Indonesia masa kini selalu. Jadi kita itu harus selalu membawa kematian Kristus, kematian Yesus di dalam tubuh kami, di dalam hidup ini, di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus juga jadi nyata di dalam tubuh kami. Dinamakan tubuh berarti secara nyata pekerjaan saudara, kesehatan saudara, damai sejahtera saudara dengan keluarga, dengan orang lain, itu dikatakan tubuh secara alamiah, secara jasmani. Jadi kuncinya selalu merasakan, dikatakan merasakan. Beda dengan perjamuan suci, di situ hanya mengingat kematian Yesus. Sama dengan mengingat kalau 17 Agustus upacara mengingat kemerdekaan Indonesia. Beda, tapi merasakan. Bagaimana? Inilah dampak mujizat pasti terjadi. Selalu merasakan, bukan hanya sebulan sekali, seminggu sekali di gereja sini, bukan, selalu. Berarti apa? Setiap hari, kalau perlu setiap jam, merasakan kematian Yesus. Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib, sudah memberikan hidup kita semuanya, sudah menyiapkan rumah bagi kita, sudah menyiapkan isi rumah bagi kita, sudah menyiapkan pohon zaitun dan anggur yang tidak kita tanam. Semuanya disiapkan, damai sejahtera dari pohon anggur tadi. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail. Terus Pak Yayo, 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. ya terus lagi sekalian. Roma 1 ayat 16 terjemahan baru. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi ini di dalam Roma 1 ayat 16 kembali kepada soal berita Injil. Injil itu kekuatan Allah. Seperti saat ini saya memberitakan Injil. Ini kekuatan Allah. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus bekerja dalam hati-hati saudara masing-masing. Kalau saudara sudah mengalami suatu keyakinan, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil seorang hamba Tuhan. Bukan. Saya juga manusia biasa sama dengan saudara. Tapi begitu saudara mendapatkan suatu iman, keyakinan, baik terhadap penyakit saudara, baik terhadap pekerjaan saudara,
baik juga terhadap damai sejahtera rumah tangga saudara. Ini kekuatan Injil. Tetapi ada satu hati, Kristus adalah kekuatan. Setelah saudara menerima berita Injil yang meyakinkan dalam hidup saudara, bahwa dalam doa sampai pandang kayu salib, Kristus itu kekuatan Allah yang mempengaruhi seluruh tubuh kita secara jasmaninya, seperti ayat yang tadi. Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Injil dan Kristus ini tadi harus digabungkan bersama. Oke, karena waktu saya tidak mau memperpanjang waktu lagi, kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Tapi saya kok tertarik dengan lagu yang Sylvie nyanyikan yang terakhir. Kita boleh nyanyikan lagu itu kembali, terus kita masuk dalam doa. Kalau boleh saya ingin mengajak sidang jemaat untuk menyembah Dia dalam hanya beberapa menit, sehingga